الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita melihat bencana-bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami atau peperangan begitu sangat menakutkan, begitu sangat mengerikan, begitu sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi ketahuilah itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan di dunia ini, apa yang kita khawatirkan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak pernah beristirahat, tidak pernah menyerah untuk menjerumuskan kita umat manusia dengan satu tujuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja setan senantiasa mempengaruhi kita umat manusia untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kita sama-sama menjadi temannya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya janganlah kita terpengaruh oleh setan dan hawa nafsu sehingga kita mau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa itulah yang menyebabkan seorang hamba disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita aneka kenikmatan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang dari hasil usaha kita. Pernahkah kita membeli rambut? Pernahkah kita membeli mata? Pernahkah kita membeli telinga? Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jantung kita senantiasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap detiknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kenikmatan berupa menggerakkan jantung kita. Begitu juga kita menghirup udaranya Allah, makan rezekinya Allah, hidup di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah umur yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, dan evaluasilah umur yang sudah kita habiskan. Di antara kita ada yang berumur 20, 30, 40, 50, 60, bahkan mungkin ada yang 70. Hisaplah diri kita, digunakan untuk apa umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Jikalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesalah, karena penyesalan di alam dunia bermanfaat, yaitu yang dinamakan taubat. At-taib habibur rahman. Orang yang bertobat dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah rintangan salamatul iman fil khatimah. Bisakah kita membawa iman Islam kita sampai ajal kita menjemput? Bagaimana keadaan kita nanti ketika malaikat maut datang menjemput ajal kita? Terkadang seseorang beramal dengan amalan ahli surga. Dia salat, dia baca Quran, dia zikir, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir umur dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia mati su'ul khatimah. Terkadang seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir umur dia beramal dengan amalan ahli surga sehingga dia mati husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya dahulu ada seorang muadzin di Mesir, dia berazan selama 40 tahun lamanya tanpa bayaran. Senantiasa berazan, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah selama 40 tahun. Akan tetapi satu ketika dia azan naik ke atas menara karena belum ada speaker, dia melihat dari atas menara ke rumah seorang Nasrani. Dia lihat wanita yang sangat cantik. Selesai azan, dia turun dari atas menara, dia mengetuk pintu rumah Nasrani tadi. Kebetulan perempuan itulah yang membukakan pintunya, dan dia berkata, "Aku ingin menikah denganmu." Si perempuan Nasrani yang cantik ini berkata, "Tidak mungkin, ayahku adalah tokoh agama Nasrani, tidak mungkin dia mau menikahkanku denganmu yang muslim." Kata si muazin ini, "Aku akan melakukan apapun untuk menikahimu. Aku akan tinggalkan Islam demi bisa menikah denganmu." Akhirnya dia pun murtad. Dia menikahi si perempuan ini, dan setelah dia menikah, dia duduk-duduk di atas teras rumahnya, belum menyentuh istrinya, tiba-tiba teras rumahnya runtuh. Dia pun mati, tidak membawa istrinya yang cantik. Dia mati dalam keadaan kafir. Ternyata dia menjadi ahli neraka selama-lamanya. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mati membawa iman Islam? Maka dari itu, jangan main-main hidup di dunia ini. Isilah usia kita yang tersisa ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang taat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkanlah diri kita dengan aib diri kita sendiri. Lihatlah diri kita, pernahkah kita bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuh kita, dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan telinga kita? Lihatlah hati kita, sudahkah bersih daripada sifat sombong, dengki, ria, ujub dan lain sebagainya? Kalau masih, maka perbaikilah diri kita sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu abdan bassara bi uyubi nafsih. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan hamba itu melihat aib dirinya. Dia tidak melihat aib orang lain, dia lihat aib dirinya, dia perbaiki dirinya, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Inilah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang Allah benci adalah dia yang sibuk meneliti kesalahan orang lain. Dia melihat kekurangan saudaranya sehingga tidak punya waktu untuk melihat kekurangannya sendiri. Maka janganlah kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sibuk memperhatikan kesalahan orang lain. Jagalah lisan kita daripada mencaci maki saudara kita, jangan menggunjing saudara kita. Nabi SAW mengatakan, "Hal yakubun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah manusia terjerumus ke dalam neraka Allah melainkan buah daripada lisannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati fayahwi biha ila jahannam sab'ina kharifan." Sesungguhnya seseorang dia berbicara dengan satu kata, bukan satu kalimat, satu kata dia ucapkan, akan tetapi perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus masuk ke dalam jurang neraka Allah 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Hati-hati, jaga lisan kita daripada menyakiti saudara kita, jaga status kita, jaga postingan kita, jaga komentar kita. Jangan berbicara, jangan memosting, jangan mengkomen kecuali yang baik-baik saja, karena semuanya akan ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW mengutip firman Allah di hadapan sahabatnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wan nasyitati nashta, dan yang menarik perlahan-lahan. Tahukah engkau wahai Mu'adz, apa itu yang menarik perlahan-lahan? Wa ma hunna ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa itu yang menarik dengan perlahan-lahan? Kilabun finnar. Nabi menjawab, itu adalah anjing-anjing yang ada di dalam neraka. Tanshitul lahma minal azmi, mereka mencabik-cabik daging daripada tulang. Orang yang gemar semasa hidupnya mencaci maki saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, menggunjing saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabik-cabik dagingnya dengan anjing-anjing yang ada di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan orang-orang kita cintai. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala kesalahan kita di masa lalu. Allah jadikan kita sisa umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.